Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman, saya Wahid Zakaria dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada dua poin penting yang ingin saya paparkan, yaitu yang pertama itu tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Juga yang kedua itu implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila itu sendiri. Jadi yang pertama itu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran dari Pancasila. Di situ meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral, yang mana 3 poin itu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, sebagai cita-cita hidup untuk awal dari lahirnya bangsa Indonesia dan negara Indonesia itu sendiri. Nah, di sini Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 4 pokok pikiran dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea pertama itu di situ memuat nilai persatuan. Artinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan kepada persatuan. Terus yang kedua, alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ memuat nilai keadilan sosial. Artinya yang mana negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang ketiga, alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar, di situ memuat nilai kedaulatan rakyat. Artinya negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Terus yang terakhir, yang keempat, memuat nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan Pancasila yang kedua itu yang ingin saya jelaskan di sini. Yang kedua, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Formal di sini artinya tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, asas ekonomi, asas politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, seperti asas budaya, asas agama, dan asas-asas lain, yang mana unsur-unsurnya terkandung dalam nilai Pancasila itu sendiri. Terus yang berikutnya itu hubungan material. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila itu sendiri. Terus yang berikutnya hubungan kausalnya, artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Terus
Hubungan organisnya, pembukaan Badan Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi keduanya itu saling menguatkan, saling menyatu. Itu poin pertama tadi. Next, poin kedua, implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi, di situ contoh yang tidak sesuai dengan Pancasila dari 12 pemohon. Perumusan peraturan perundang-undangan dari Prof. Eus Sunarti, guru besar dari IPB, dan 11 pemohon lain meminta agar pasal-pasal berikut yang bisa dimaknai secara bersyarat agar sejalan dengan nilai dan norma agama yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama dari pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, di situ dari Prof ini sendiri dia diminta agar dari yang pertama ada tiga pokok di sini. 3 poin. Yang pertama itu pasal 284 KUHP perzinahan. Terus yang kedua pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan yang ketiga itu pasal 292 KUHP tentang LGBT. Dari Neng Jubaida, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dia menjelaskan konsep pasal perzinahan, perkosaan, dan pencabulan sesama jenis dalam KUHP bertentangan dengan jiwa roh Pancasila itu sendiri dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang keras akan praktik asusila tersebut. Melarang tindakan seks bebas, hubungan sesama jenis, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, hubungan seks itu hanya dibenarkan melalui perkawinan yang sah. Jadi perkawinan yang diatur dalam hukum kenegaraan. Jadi dari beberapa praktik ini dinilai mengancam ketahanan keluarga di Indonesia, keharmonisan keluarga itu sendiri yang bersangkutan, juga pada akhirnya mengancam ketahanan negara juga. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa perlindungan anak itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupannya secara individu atau sosial, secara optimal, secara maksimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi hanya itu saja. Sekian dari saya pemaparan kali ini tentang Pancasila sebagai dasar negara dari masing-masing poin. Jadi terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.